bahwa yang namanya Fufu Fafa itu bisa tidak dilantik berdasarkan hukum. Apakah Anda semua mau punya wakil presiden seorang psikopat? Ya, insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada momen yang sangat luar biasa yang bisa kita saksikan ketika perayaan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia, di mana Presiden Republik Indonesia serta Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin berjalan bersama Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia tahun 2024-2029, teman-teman ya. Ini adalah momen yang sepertinya akan membuat para pembenci seperti Amin Rais, Refli Harun, Dr. Tifa yang memang belakangan ini ya sering ngata-ngatain Gibran, sering ngomong kalau Gibran itu psikopat, sakit jiwa dan segala macam ya. Semoga video ini bikin Dr. Tifa semakin sadar. Dimohon berdiri. Membuat Dr. Tifa semakin ini teman-teman ya, semakin waras, karena sepertinya beliau ini dokter tapi kurang waras juga teman-teman. Nggak mungkin Gibran psikopat, sakit jiwa. Beliau ini mantan wali kota loh. Kalau para pembenci ini mantan apa guys? Apalagi Refli Harun kan cuma pecatan dan segala macam. Amin Rais yang tidak menjadi apa-apa selama 10 tahun. Dr. Tifa juga yang hanya jadi tukang omon-omon di Twitter ya. Itulah kerjaan mereka sekarang teman-teman. Inilah keberlanjutan itu teman-teman ya. Luar biasa. Memang Pak Wapres ini muda banget ya. Kayaknya orang-orang tua ini, Amin Rais dan Refli Harun nggak tega, nggak sudi dia kalau dipimpin sama orang tua teman-teman. Dipimpin sama anak muda. Halunya sampai sekarang mereka loh. Ngomong Gibran gak dilantik lah, inilah itulah. Aduh. Kasihan ya. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Tri Sutresno beserta Ibu. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Yang saya hormati Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati Ibu Soraya Hamsahas. Yang saya hormati para ketua lembaga-lembaga tinggi negara. Yang saya hormati Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, beserta Wakil Presiden terpilih Bapak Gibran Rakabuming Raka. Waduh, ketika ayah Yang mengenalkan saya hormati anaknya ya. Yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Panglima TNI, beserta para Kepala Staf Angkatan, Darat, Laut, dan Udara, yang saya hormati Kapolri beserta seluruh jajaran, yang saya hormati para atase pertahanan yang hadir, yang saya hormati seluruh raja-raja Nusantara yang pagi hari juga hadir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh jajaran TNI di penjuru tanah air, hadirin dan undangan yang berbahagia. TNI
pertama-tama saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-79 kepada seluruh keluarga besar TNI. Terima kasih atas loyalitas dan pengabdian seluruh prajurit TNI bagi rakyat, bagi bangsa, dan negara. 10 tahun memimpin pemerintahan, saya merasakan betul peran dan kontribusi nyata dari TNI dalam menjaga kedaulatan negara, dalam menjaga persatuan dan stabilitas politik, serta membantu mengatasi berbagai tantangan dan krisis. Dan secara khusus, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pertahanan, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, sekaligus sebagai Presiden terpilih, Langsung hormat loh. yang telah meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Dengan memodernisasi alutsista, mendorong industri pertahanan dalam negeri, memperkuat diplomasi pertahanan di kancah global, dan masih banyak lagi. Karena tantangan ke depan memang tidak semakin mudah, iptek berkembang semakin cepat, ancaman cyber semakin berbahaya, tensi geopolitik semakin memanas. Belum lagi perang yang tidak hanya konvensional, tapi juga perang ekonomi dan perang dagang. Itu semua harus disikapi dengan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Oleh karena itu, TNI harus terus memperbaiki diri, terus mengikuti perkembangan zaman, terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, termasuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas. Namun demikian, TNI tentu tidak bisa bekerja sendirian. Kolaborasi, kerjasama dengan berbagai pihak sangat penting, baik dengan institusi penegak hukum untuk menjaga stabilitas, dengan perguruan tinggi untuk hal yang terkait dengan iptek, maupun pelaku-pelaku industri untuk pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Terakhir, ke depan kita akan menghadapi 2 event besar di 20 Oktober ini, transisi kepemimpinan nasional, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kemudian di bulan November akan ada pilkada serentak kepala daerah yang akan diadakan di 508 kabupaten dan kota dan 37 provinsi. Sehingga saya minta jaga betul stabilitas, dukung penuh transisi pemerintahan, pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Dukung penuh penyelenggaraan pilkada, jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh keluarga besar TNI yang telah mendukung tugas saya sebagai Presiden selama 10 tahun terakhir ini. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, ini sepertinya pidato terakhir Bapak Presiden Joko Widodo di hari ulang tahun TNI, teman-teman ya. Karena di hari ulang tahun berikutnya nanti yang akan berpidato adalah Presiden Prabowo Subianto. Ya, kita doakan semoga pelantikan Pak Prabowo nanti di tanggal 20 berjalan dengan lancar tanpa gangguan dari para pembenci, orang-orang yang norak selama ini, orang-orang yang nggak tahu diri dan nggak tahu malu. Karena gini teman-teman, mereka itu kemarin menyerang Pak Jokowi beserta keluarganya, menyerang Gibran, tapi sambil mengatakan mereka itu tidak ada masalah dengan Bapak Prabowo Subianto. Dia mengatakan tidak ada masalah loh. Sedangkan di tahun 2019, mereka-mereka ini
Amin Rais, Refli Harun, dan orang-orang yang mendukung Prabowo di tahun 2019 mengatakan bahwa Prabowo itu pengkhianat dan tidak pantas untuk didukung. Setelah Prabowo melakukan rekonsiliasi dengan Bapak Presiden terpilih Joko Widodo waktu itu, teman-teman. Jadi mereka ini munafik bin bahlul, teman-teman. Ya, di sisi lain mereka mau menyerang Pak Jokowi, tapi di sisi lain mereka ingin menjilat di Bapak Prabowo. Kan aneh juga cara berpikir oposisi ini. Saya nggak ngerti apa yang mereka mau. Apakah mereka sudah capek jadi oposisi, makanya mau kembali merapat ke Prabowo dengan bekal mereka pernah membela Prabowo di tahun 2019. Tapi sayangnya Prabowo sudah memegang nama-nama orang-orang yang selama ini mengadu domba dan segala macam. Itu dikatakan oleh juru bicara beliau di Kementerian Pertahanan, Bapak Dhanil Anzar Simanjuntak kalau nggak salah namanya. Pak Dhanil Anzar Simanjuntak, teman-teman. Mengatakan bahwa Prabowo sudah tahu siapa yang membuat isunya, siapa yang menyebarkan isunya, otak-otaknya siapa. Ya, Prabowo gampang membaca itu, teman-teman. Prabowo ini bukan sembarang orang. Beliau darah ningrat, beliau darah merah, baret merah di Kopassus, pasukan elit. Ya, naluri intelijennya pasti main lah. Dan Prabowo sudah punya pengalaman juga di tahun 2019 kemarin kalau orang-orang yang mendukung dia itu membisikkan hal-hal yang negatif kepada Pak Prabowo. Makanya dia kalah dan ya mungkin sedikit dipermalukan waktu itu di tahun 2019, teman-teman ya. Dan ini yang tidak diinginkan kembali oleh Pak Prabowo. Makanya ya beliau sudah tahu peta politiknya. Beliau sudah tahu siapa-siapa orang-orang yang selama ini ingin melihat Indonesia ini tercerai-berai, tidak akur dan segala macam. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.